Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mengunboxing dan juga mereview high grade 1/144 Gelguk Mines Luna Maria Hauke Custom dari Thor Model. Model kit ini saya beli di toko online dengan kisaran harga 145 ribuan. Seperti berikut ini bisa kita simak bersama box artnya. Langsung aja kita mengunboxing. Kita mendapatkan pak plastik yang cukup banyak beserta part runner yang cukup banyak juga. Harus berhati-hati agar gak ada part yang hilang. Ada beberapa part kecil yang rawan hilang terkena black hole. Tetap semangat, jaga konsentrasi dan fokus. Ada petunjuk pemasangan stand base, ada foil striker juga, ada water slide decal, dan tentunya kita mendapatkan manual instruction seperti biasa. Pada manual instruksinya ini sudah sesuai dan gak ada yang sulit instruksinya dalam pemasangan. Cukup banyak part yang akan dirakit pada model kit ini. Ya begitulah kiranya. Berikut seluruh part runner yang sudah kita unboxing dari pak plastiknya tadi. Kita mendapatkan part stand base, ada Magnus Gladius beserta efek beam halberd, 2 efek beam shield, water slide decal, foil sticker, enhanced beam rifle, Type 35 prototype advanced railgun, Refulsion shield, Bolelo atmospheric pack yang disertai 6 tube short ring guided missile launcher, dan juga MAM G3L1 Invernus LPPG linear gun. Sekedar info aja, tiap part yang bagian ini dan juga ini perlu penyesuaian dan pengikisan part sebelum dipasang. Bagian hinge joint dan juga ball joint beserta PC-nya ini butuh penyesuaian dan pengikisan ya. Seperti biasa kita skip proses perakitan dan berikut ini hasil jadinya ketika semua part sudah terpasang. Bisa kita simak bersama detail model kit ini dari berbagai sisi. Terlihat cukup lumayan worth, namun kurang lebihnya akan saya lampirkan pada kolom deskripsi. Merakit model kit bootleg tentu akan selalu banyak effort ya. Model kit bootleg kualitasnya tetap saja jauh beda dari yang ori dan akan selalu gacha. Artikulasi bagian kepala bisa rotasi ke kiri, rotasi ke kanan, digerakin up and down lalu mengangguk-ngangguk. Bisa digerakin side to side ke samping kanan samping kiri. Bisa digerakin cukup lumayan. Sampai sejauh ini pergerakan butterfly flap pada ball joint dan hinge joint di bagian bahunya. Soldier armor bisa digerakin up and down. Ball joint pada lengannya bisa dirotasikan seperti ini aja karena terbentur oleh backpacknya. Pada bagian lengannya bisa direntangkan sampai sejauh ini. Cukup seret juga. Pangkal lengan bisa di swivel lalu bisa diputar full rotasi. Artikulasi bagian shield bisa digerak-gerakin kayak gini dan juga begini. Refulsion shieldnya ini bisa dipisah menjadi 2 bagian. Yang selanjutnya bisa kita pasangin aja efek beam shieldnya ke shieldnya ini ya, kayak gini. Seperti berikut pose-posenya dengan menggunakan refulsion shield. Double hinge joint pada bagian siku dan bisa ditekuk sampai sejauh ini. Cukup lumayan fleksibel tekukannya. Pergelangan tangan bisa digerakin kayak gini dan bisa diputar-putar full rotasi. Pada enhanced beam rifle-nya ini minim artikulasi. Hanya saja handle-nya yang depan ini bisa digerakin ke samping kanan samping kiri kayak gini. Minim artikulasi pada Type 35 prototype advanced railgun dan cuman handle depannya aja ini yang bisa digerakin ya. Bagian torso bisa dirotasi ke kanan, rotasi ke kiri. Pergerakan up and down dan selanjutnya pergerakan ke samping kanan samping kiri. Pada front skirt armornya ini bisa digerakin ke atas ke bawah pada 3 bagian part ini. Cukup lumayan ya untuk pergerakannya, tidak loose juga. Set skirt armor yang ada di kanan kirinya ini bisa digerak-gerakin kayak gini. Pada rear skirt armor ini nggak ada artikulasi sama sekali dan thrusternya juga nggak bisa digerak-gerakin. Magnus Gladius yang ada pada racknya ini bisa kita lepas. Yang pendek kita ganti dengan yang panjang ya. Selanjutnya langsung aja kita pasangkan efek beam halberdnya kayak gini. Bisa langsung aja untuk dicolokin ke bagian ujung kanan kirinya ini ya. Berikut pose menggunakan Magnus Gladius beam halberd. Pada bagian kaki, artikulasi pergerakan splitnya sampai sejauh ini ya. Digerakinnya cukup lumayan luwes dan juga fleksibel. Pangkal paha bisa di swivel lalu bisa diputar full rotasi. Joints kaki bisa digerakin maju ke depan sampai sejauh ini, ke belakangnya sejauh ini aja. Pada bagian lututnya double joint dan bisa ditekuk sampai sejauh ini. Thruster yang ada pada kakinya ini nggak bisa digerakin sama sekali ya, dan jumlahnya pun cukup banyak. Pada armor kaki bagian bawah ini bisa digerak-gerakin ke atas ke bawah. Artikulasi pivot bisa digerakin ke samping kanan samping kiri, rotasi ke kanan kiri, dan juga full rotasi. Bisa kita tekuk kayak gini pada bagian sepatu kakinya. Bisa digerakin ke atas ke bawah sampai sejauh ini aja. Di bagian tengah pada backpacknya bisa kita gerakin ke atas ke bawah. Kanan kirinya pangkal sayap di backpacknya ini bisa digerakin untuk ke atas dan ke bawah.
Sayap kanan kiri pada backpacknya bisa digerakin kayak gini. Cukup lumayan seret ya, nggak loose. Bisa digerak-gerakin seperti ini juga pada sayap kiri maupun sayap kanannya. Sayap yang sebelah sini bisa direntangkan sampai sejauh ini ya, ke atas. Kedua sayapnya ini cukup seret dan nggak loose juga. Invernus Linergan yang di sisi sayap kiri Bolelo Atmospheric Pack ini bisa digerakin memanjang memendek ke depan ke belakang. Pada Peregrinus Missile Launcher-nya nggak ada artikulasi. Ukuran berbandingan dengan High Grade Universal Century Zakuto F2 Bandai. Berikut tadi adalah apa yang bisa kita bahas dalam unboxing dan juga review High Grade 1/144 Kelkuk Minis Luna Maria Hoke Custom dari Thor model kali ini. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada konten selanjutnya dalam channel ini. Tetap semangat selalu dan wassalamualaikum.